Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku sekalian, ya, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 6, subtematika pembelajaran yang ke-5 dan ke-6. Ini ya Ustadz sudah mencatat ya tujuan pembelajaran pada hari ini itu ada 3 tujuan ya yang harus kalian ketahui dan pahami. Anak-anakku sekalian, pernahkah kamu mendengar ya tentang kisah seorang yang hampir gagal dalam meraih sebuah cita-cita? Lah di sini itu ada sebuah cerita ya tentang seperti itu. Nah, untuk meraih cita-cita walau nyaris putus asa. Dan kalian bisa membaca di buku tulis maupun yang ada di layar ini. Itu pada halaman 145 dan 146. Nah, terus kalian ya melengkapi ya tentang pertanyaan berikut ini. Ya, jawaban dan pertanyaan kamu tulis di buku tulis kalian. Nah, ini kesimpulan dari cita-cita tadi ya. Nah, ini yang bernama Bayu Gatra. Nah, dia itu adalah seorang pemain sepak bola profesional. Kalian semua telah belajar dan banyak membaca sebuah cerita. Berarti kamu telah belajar banyak hal dari orang-orang yang gigih meraih sebuah cita-cita mereka. Mungkin ada beberapa cita-cita yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Akan tetapi ada juga kisah tentang mencapai cita-cita yang sama dengan cita-citamu. Apapun cita-citamu, kamu perlu mempersiapkannya. Nah, ini sebagai contoh ya, di sini juga ada yang bernama Chan Ho Pasirwa, kisah seorang pianis ya yang hampir gagal seperti Bayu. Dan di sini juga ada pertanyaan seputar dari bacaan tadi. Silahkan bisa kalian tulis di buku tulis kalian beserta jawabannya. Nah, di sini Ustadz berpesan kepada kalian ya, kalian tentu memiliki sebuah cita-cita, maka dari itu tekuni apa yang kalian senangi selama itu baik. Terus yang kedua, ketika kalian melakukan dan menekuni ya sebuah perilaku yang baik, maka hasil tidak akan mengkhianati usaha. Insya Allah apa yang kalian cita-citakan akan berhasil. Nah, terus di sini ada tentang mendeklamasikan sebuah puisi ya. Pada pembelajaran sebelumnya telah kita bahas ada beberapa dalam mendeklamasikan sebuah puisi. Di antaranya adalah pelafalan, tekanan yang tepat, intonasi, ekspresi wajah. Nah, terus di sini ada judul atau tema sebuah puisi serta ekspresinya, yaitu judulnya seumpama doa. Nah, ekspresi wajah itu harus khusyuk seperti halnya kita sedang berdoa kepada Tuhan. Terus tema puisi tentang harapan, maka ekspresi wajah kita mata berbinar dan menerawang jauh ke depan, seolah-olah kita sedang bersungguh-sungguh ya menyampaikan isi dari sebuah puisi tersebut. Nah, terus ini ya, berikut ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat mendeklamasikan sebuah puisi. Yang pertama, sapalah penonton sebelum memulai deklamasi puisi. Yang kedua, kalian harus sebutkan judul dan nama pengarang puisi yang dideklamasikan, termasuk puisi karya pribadi. Terus yang ketiga, jangan menundukkan kepala saat mendeklamasikan puisi agar ekspresimu dapat terlihat. Terus yang keempat, bacakan puisi dengan lafal yang jelas dan tidak terlalu cepat. Yang kelima, bacakan puisi sesuai dengan suasana yang digambarkan dalam isi puisi. Terus yang keenam, puisi yang dideklamasikan sebaiknya dilafalkan sehingga tidak perlu membawa teks, ya harus dihafalkan.
Terus yang terakhir yaitu ketujuh, ucapkan salam penutup kepada penonton setelah kalian menampilkan atau mendeklamasikan sebuah puisi ya. Setelah selesai, silahkan kalian ucapkan salam penutup ya. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar tentang tempat ibadah bagi umat beragama. Ada masjid, ada gereja Katolik maupun gereja Protestan. Terus ada juga gambar tentang kelenteng, terus gambar pura sama gambar vihara. Nah, sekarang tugas buat kalian, anak-anakku sekalian, kemarin kalian sudah menulis ya tentang upacara atau kegiatan dari keagamaan. Nah, seperti pada layar ya yang Ustadz tulis di situ. Nah, seperti ini. Silahkan kalian tulis kembali di buku tulis kalian dan insya Allah besok Ustadz nilai. Nah, terus ini mengulang terkait dengan pembelajaran montase dan mozaik ya. Ini adalah contoh-contoh montase dan mozaik ya. Karena kita sudah melakukan praktek, maka tidak ada terkait dengan praktek ini baik montase maupun mozaik. Tapi hal yang perlu kalian ketahui bahwa yang namanya montase itu adalah seni teknik menggunting dan menempel. Beda dengan mozaik ya. Montase bahannya adalah gambar yang sudah ada, bisa koran, majalah dan lain-lain, digunting dan ditempelkan jadi satu. Sedangkan mozaik bahannya adalah kepingan atau potongan yang sejenis. Nah, ini mozaik ini bisa dari biji-bijian maupun dari daun yang sudah kering ataupun ranting. Nah, sekian dari Ustadz. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.